Anak dan ibu sedang mengantri. Anaknya sibuk menggaruk badannya, terutama daerah lipatan jari dan lipatan perut. Gatel banget Tole. Sabar ya, tunggu giliran dipanggil. Iya bu, gatel banget. Naik keringetnya mesti gatel. Pasien Hafiz, silakan masuk. Mari silakan duduk. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam dokter. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Yang sakit ibu atau adiknya? Ini dok, anak saya tuh gatel-gatel, kulitnya banyak lecet bekas garukan. Katanya kalau digaruk tidak sampai luka, nggak hilang gatelnya. Coba diceritain Tole. Iya dok, gatel sekali. Bekas galukannya jadi perih kalau kena keringat. Sudah dari kapan gatalnya? Terus gatalnya setiap saat atau tidak? 1 minggu yang lalu dokter, awalnya hanya gatal setiap malam. Saya kira saya alergi dingin, tapi kalau malam gerah. Saya juga tetap gatal dok. Gatalnya di bagian mana? Awalnya di selangkangan dokter. Sekarang gatal di sela-sela jari tangan, di bawah ketiak, dan di alat kelamin dokter. Baik, untuk mengetahui kondisi adik lebih lanjut, apakah saya boleh lihat area-area yang gatal? Sebelum dokter melakukan pemeriksaan, dokter mencuci tangan terlebih dahulu. Dokter melakukan pemeriksaan di area-area yang gatal. Apakah ada anggota satu rumah yang mengalami hal serupa, Bu? Anak ini nggak tinggal di rumah dok, anak pondok. Ini saya jemput untuk periksa, karena katanya udah diobati pakai salep tapi nggak membaik. Diobati pakai apa? Ingat tidak nama salepnya? Apa ada teman di pondok yang gatal-gatal juga? Saya nggak hafal namanya dokter. Ada dok, semua teman kamar saya ya gatal-gatal. Baik, jika melihat dari bentuk kelainan kulit dan informasi dari ibu dan adik, sepertinya adik terkena infeksi skabies. Apa itu skabies dok? Bahaya tidak? Tidak bahaya, Bu, tapi menular. Skabies adalah infeksi yang disebabkan semacam kutu yang namanya Sarcoptes KBI. Penyakit ini memang sering ditemukan pada penghuni asrama, terutama pesantren, yang biasanya kurang bisa menjaga kebersihan ruangan dan tubuh penghuninya. Penularannya melalui kontak langsung dengan kulit atau barang pakai seperti kasur, baju, handuk dari penderitanya. Adik di pondok tidurnya satu kasur satu orang atau banyak? Lalu pernah pinjam baju atau alat sholat temannya yang gatal-gatal tidak? Iya, sering dok. Pinjam baju teman kalau baju saya belum kering dicuci. Terus bagaimana cara mengobatinya dok? Bisa sembuh total enggak anak saya? Ini bisa hilang enggak bekas lukanya? Ini sudah saya suruh mandi pakai air yang ada anti kumannya. Sabunnya juga yang ada anti kumannya, enggak membaik itu dok. Baik Bu, jadi pengobatan untuk skabies sendiri dibagi menjadi 2. Ada yang menggunakan obat atau medikamentosa dan non-obat. Dengan obat, nanti adik akan mengkonsumsi tablet anti gatal untuk mengurangi kebiasaan menggaruk. Karena semakin digaruk, luka kulit semakin banyak dan semakin berpindah ke bagian tubuh yang lain yang belum terinfeksi. Selain itu, untuk membunuh kutu badan penyebab skabies, nanti adik akan menggunakan salep yang isinya permethrin 5%. Salep ini digunakan di seluruh bagian tubuh 1 tub sampai selesai. Mulai dari belakang leher, ketiak, sela-sela jari, dada, perut, punggung, bokong, selangkangan, sampai ujung kaki.
Semua harus disalep, tidak ada yang terlewat, agar tidak ada celah aman untuk kutu bersembunyi di bagian tubuh yang tidak ada salepnya. Salep ini didiamkan di badan sekitar 8 jam. Jadi setelah adik sholat isya, sikat gigi, dan bersiap untuk tidur, jangan lupa pakai salep ini ya. Besok subuh, adik mandi untuk membilas salepnya. Sebaiknya tidak perlu menggunakan sabun anti kuman, karena bisa membuat kulit kering dan terasa gatal. Setelah mandi, pastikan adik menggunakan handuk yang baru untuk mengeringkan badan, atau bukan handuk yang saat ini adik gunakan. Ganti seluruh kain rumah yang pernah adik gunakan selama sakit, spray kasur, baju yang digantung, keset, alat sholat, dan sajadah maupun handuk. Semua dicuci dengan pengering panas atau bisa dibungkus plastik 1 minggu agar kutunya mati. Lalu baru dicuci secara terpisah dari pakaian anggota keluarga lain agar tidak menular dan dijemur di bawah terik matahari. Dengan demikian, kita menghindari infeksi ulang dari kutu skabies setelah menggunakan salep. Untuk pengobatan optimal, pemakaian salep per metrin 5% ini diulang 1 minggu kemudian. Dok, tapi anak ini anak di pondok. Nanti kalau sudah sembuh lalu kembali ke pondok, teman-temannya masih gatal, gimana ya dok? Sebaiknya disampaikan kepada pihak pesantren Bu, karena skabies akan terus menular jika tidak diobati secara tuntas dan bersamaan. Ibu bisa usulkan ke pihak pondok untuk melakukan pemeriksaan massal dan mengobati keluhan santri secara bersamaan dan mengadakan kerja bakti, mencuci pakaian, dan alat sholat yang digunakan sebelum diobati bersamaan seperti yang saya jelaskan. Hal ini juga berlaku jika ada anggota keluarga di rumah yang mengalami hal serupa dengan adik ya Bu, sebaiknya diobati secara bersamaan. Baik, dokter. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup dokter, terima kasih. Baik, ini resep obatnya, nanti bisa diambil dan digunakan malam ini ya. Ingat, jangan digaruk dan jaga kebersihan setelah sembuh ya. Baik, dokter. Anak dan ibu keluar dari ruang pemeriksaan. Tuh, nggak usah pinjem-pinjem baju, handuk, alat sholat, atau sisir temenmu. Nanti bisa saling menularkan penyakit. Jaga diri dan kebersihan ya nak.